No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, saya Sulfi Amelia dengan NIM 2213444 dan Saya Fikri Mutafikia, NIM 2213443. kami di sini akan membahas tentang Masa dewasa awal, umur 18 tahun sampai 40 tahun. Halo guys. Jadi di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu tentang penyesuaian diri terhadap perkawinan, juga penyesuaian diri terhadap pekerjaan. Kalian tahu nggak sih apa itu penyesuaian diri terhadap pekerjaan juga terhadap perkawinan? Aku tebak ya, pasti kalian masih pada bingung kan? Yaudah yuk, daripada kalian bingung, mari kita bahas. Yang pertama yaitu ada penyesuaian diri terhadap pekerjaan. Penyesuaian diri terhadap pekerjaan merupakan proses di mana seseorang menyesuaikan dirinya dengan persyaratan dan lingkungan kerjanya. Ada 3 tahapan nih yang penting dalam penyesuaian diri terhadap pekerjaan. Tahapan awal yang sangat penting dalam proses ini adalah memilih bidang yang sesuai dengan bakat dan minat kita. Karena di Indonesia ini banyak sekali kasus di mana seseorang memilih pekerjaan yang tidak sesuai dengan bakat dan minatnya, yang mengakibatkan ketidakpuasan terhadap pekerjaannya dan juga kurangnya hasrat dalam menjalankan tugasnya, sehingga berdampak negatif pada kinerjanya. Namun juga nih, ada juga yang telah menyiapkan perencanaan pekerjaan mereka jauh sebelum mereka mulai bekerja, sehingga mereka telah mempersiapkan diri sesuai dengan persyaratan yang diperlukan untuk pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Tahapan kedua, yaitu yang dianggap signifikan bagi individu, adalah menentukan jurusan atau spesialis mereka dengan baik, terutama nih ya, bagi seseorang yang berharap bekerja dalam bidang tersebut dalam jangka waktu yang sangat panjang. Tahapan yang terakhir itu yang ketiga, yang sangat penting, yaitu adalah perlu dilakukannya adaptasi terhadap jenis pekerjaan yang telah dipilihnya. Bahasan yang kedua yaitu mengenai penyesuaian diri terhadap perkawinan. Menyesuaikan diri terhadap perkawinan adalah kunci dalam membangun hubungan yang sehat dan bahagia. Penyesuaian dalam perkawinan adalah suatu proses di mana individu dan pasangan berubah, beradaptasi, dan mengubah pola perilaku mereka untuk mencapai kepuasan yang optimal dalam pernikahan. Sedangkan menurut Hanlock, penyesuaian dalam perkawinan dapat didefinisikan sebagai proses adaptasi antara suami dan istri yang memungkinkan mereka untuk mencegah konflik dan mengatasi konflik dengan cara yang efektif melalui penyesuaian diri. Nah, terdapat 4 aspek nih yang menjadi faktor penyesuaian dalam perkawinan yang umum dan sangat penting dalam menciptakan kebahagiaan dalam perkawinan. Yang pertama yaitu adalah penyesuaian dengan pasangan. Langkah pertama dan terpenting dalam penyesuaian pernikahan adalah beradaptasi dengan pasangannya, baik suami maupun istri. Yang kedua yaitu adalah penyesuaian seksual. Penyesuaian seksual merupakan elemen kedua dalam perkawinan, karena dalam aspek ini seringkali memicu konflik serta ketidakbahagiaan dalam perkawinan. Yang ketiga adalah penyesuaian keuangan dan kondisi keuangan, karena hal ini mempengaruhi penyesuaian individu dalam perkawinan. Bagi pasangan yang memiliki sedikit pengalaman dalam mengelola keuangan untuk keluarganya, penyesuaian ini dapat menjadi tantangannya bagi tersendiri. Dan terakhir yaitu adalah penyesuaian dengan keluarga pasangan, karena pada saat menikah, individu secara otomatis menjadi anggota keluarga baru yang mencakup berbagai anggota keluarga dengan berbagai latar belakang usia, mulai dari anak-anak hingga nenek kakek. Dan mungkin mereka memiliki minat, nilai, pendidikan, budaya, dan latar belakang sosial yang sangat berbeda-beda. Oleh karena itu, pasangan perlu memahami dan menyesuaikan diri untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan keluarga pasangan mereka dan
mencegah terjadinya konflik. Halo semua, saya di sini akan menjelaskan sedikit bagaimana sih penyesuaian diri terhadap keorangtuaan, penyesuaian diri terhadap kesendirian, penyesuaian diri terhadap karir. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu penyesuaian diri terhadap keorangtuaan. Penyesuaian diri dengan peran sebagai orang tua memerlukan waktu dan dedikasi yang konsisten pastinya. Ketika kita di masa orang tua ingin meraih masa muda yang sehat dan bahagia, maka kita harus menjaga hubungan dengan anak-anak dan orang tua dan mempertahankan hubungan sosial dan lain sebagainya, teman-teman. Status orang tua seringkali memerlukan pengorbanan kebahagiaan dan kepuasan pribadi pastinya. Saat kita menjadi orang tua, kita akan banyak sekali mengalami perubahan. Salah satunya yaitu perubahan perilaku, perubahan nilai-nilai, dan lain sebagainya. Ketika orang tua yang belum siap menikah, dia ketika sudah menikah akan mengalami masa bingung gitu, masa bingung ketika dia pertama kali mempunyai anak, bagaimana caranya mengurus anak, dia akan bingung. Apalagi orang tua yang masih memikirkan perkataan-perkataan yang jelek tentang keorangtuaan. Nah, suami istri yang baik yaitu suami istri yang punya kesiapan. Penyesuaian diri terhadap kesendirian. Proses adaptasi terhadap kesendirian adalah ketika seorang belajar menerima dan introspeksi ketika mereka sedang tidak berinteraksi dengan orang lain. Seseorang yang tidak menikah mungkin dianggap kesepian dan tidak bahagia, padahal ada banyak sekali alasan. Salah satu alasannya yaitu tanggung jawab sebagai orang tua yang berat dan pengalaman yang tidak menyenangkan yang dialami oleh orang lain, situasi keluarga yang tidak bahagia. Nah, dalam kesendirian ini ada 3 faktor, teman-teman, yaitu faktor kebijakan untuk tetap tidak menikah, perpisahan dan perceraian, dan kehilangan orang yang dicintai. Nah, kesendirian ini pastinya ada dampak positif dan negatifnya nih, teman-teman. Dampak positifnya yaitu seseorang ini merasa nyaman sendiri, dampak negatifnya yaitu seseorang ini merasa tidak bahagia dan terisolasi. Penyesuaian karir. Seseorang mengevaluasi mengubah karir mereka untuk tujuan pribadi yang sesuai dengan keinginan mereka. Nah, teman-teman, di sini juga ada pendidikan tambahan. Maksud dari pendidikan tambahan di sini yaitu ketika seseorang itu ingin karir yang sukses, maka harus ada pendidikan tambahan. Contohnya, kursus tentang karir, pertimbangan perubahan pekerjaan, keterampilan baru, dan lain sebagainya. Proses penyesuaian karir melibatkan introspeksi untuk memahami diri sendiri, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan diri sendiri, menetapkan jangka panjang, merancang strategi untuk tujuan karir. Nah, penyesuaian karir di sini menjadi langkah penting agar tercapainya karir yang sukses dan sesuai dengan tujuan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalam.